Guys, jadi terkait dengan tugas dari Vlog kemarin, kita akan lanjut nih buat podcast sama narasumber kita yaitu Ibu Skartini. Stay tune. Halo guys, nah sekarang kita udah bersama dengan Ibu Sukartini. Halo Ibu. Halo, Nah, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nah, Ibu boleh diperkenalkan Bu dirinya? Baik, saya Sukartini. Udah kenal ya Mbak Tika. Saya dari seorang peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. Itu adalah suatu lembaga eselon 3 yang berada di bawah Badan Litbang Pertanian, di bawah Kementerian Pertanian. Jadi tugas saya adalah sebagai seorang peneliti tanaman buah tropika, khususnya dalam hal ini adalah tanaman pisang. Gitu. Oke, Bu. Jadi gini nih, Bu. Ibu kan sebagai peneliti ya, dengar-dengar sekarang lagi ada virus ya, Bu, terkait dengan tanaman pisang. Itu gimana ya, Bu? Boleh dijelaskan? Baik, memang ada virus yang sedang lagi marak ini di Indonesia. Dan saya kira tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan itu sangat menurunkan produksi pisang di Indonesia maupun dunia. Seperti kita ketahui bahwa pisang adalah salah satu komoditas kita, unggulan kita yang diekspor dan dapat merupakan sumber devisa bagi negara kita. Virus ini sangat ganas dan disebut sebagai banana banji top disease. Gitu. Mungkin saya ada sedikit yang bisa saya sharing. Oh iya Ibu, silakan Bu. Mengenai penyakit ini. Iya Bu, silakan share screen. Oke. Oke, di sini banana banji top disease itu disebabkan oleh banana banji top virus. Di sini adalah gejalanya nih, tanaman pisang itu menjadi roset dan kerdil, kemudian klorofilnya itu tidak berfungsi, alias mengalami klorosis, dan penyakit ini kalau menyerang tanaman pisang komersial akan dapat berdampak buruk sekali karena dalam 2 tahun saja 100% yang terkena penyakit ini akan tidak dapat berproduksi atau menghasilkan buah pisang. Tanaman ini, penyakit ini disebabkan atau ditularkan oleh vektor yang berupa serangga, yaitu aphid, jenis aphid yang bernama Pentalonia nigronervosa. Nah, jadi penyakit inilah yang menyebabkan penurunan produksi dari pisang di Indonesia. Gitu Mbak Tika. Kemudian untuk menangani ini Indonesia tentu tidak bisa bekerja sendiri karena penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus ini tidak hanya menyerang Indonesia tapi menyerang negara-negara penghasil pisang di seluruh dunia. Hal ini akan berdampak sangat buruk terhadap negara-negara yang mayoritas mengkonsumsi pisang sebagai makanan pokoknya. Oleh karena itu FAO dan beberapa lembaga dari internasional sangat gencar untuk memberikan dana atau itu untuk melakukan riset untuk mengenai berkaitan dengan penyakit ini. Salah satunya di sini yang melibatkan Indonesia
yaitu ada project yang namanya BPTV Mitigation Community Management in Nigeria and Screening White Banana Broken System, yaitu bertujuan untuk mencari untuk Indonesia adalah untuk mencari sumber-sumber plasma nutfah pisang yang tahan terhadap penyakit ini. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam hal ini adalah berupa eksplorasi dan koleksi musase atau kelompok pisang-pisangan ini di Indonesia. Breakdown dari kegiatan ini adalah dilakukan eksplorasi, kemudian mengkoleksi keaksesi pisang liar yang kita peroleh, dan kemudian mengujinya terhadap BPTV. Dan, gitu ya, Bu. Iya. Oh, ini apa ya, Bu? Oh, ini media-media yang bekerja sama ya, Bu, dengan Indonesia. Boleh dijelaskan, Bu? Betul. Jadi Indonesia tidak bekerja sendiri, tapi kita bekerja secara multilateral dan kita dibiayai oleh sponsor kita adalah Bill and Melinda Gates Foundation. Dan ini di Amerika, kemudian bekerja sama dengan University of Queensland di Australia dan beberapa negara yang menjadi subkontrak untuk kegiatan tersebut, yang terdiri dari di sini juga sebelah kiri ada Australia sendiri. Di Australia sendiri ada 2 lembaga yang terlibat, 2 lembaga riset, yaitu UQ-nya sendiri dan KLD-nya itu adalah Kementerian Pertaniannya Australia di Queensland. Kemudian di Filipina itu melibatkan universitas yaitu UPLB. Di Belgium dan Inggris itu melibatkan lembaga-lembaga yang menangani tentang plasma nutfah atau semacam botanical garden-nya gitu di Belgia dan di Inggris. Kemudian secara global itu kita juga melibatkan kegiatan ini juga melibatkan Biodiversity Internasional, khususnya dalam hal ini adalah menangani biodiversity dari pisang di seluruh dunia. Kemudian dari Asia Tenggara yang terlibat selain Filipina tadi juga Vietnam. Di sini ada 2 lembaga riset yang terlibat, yaitu PRC VAS ini adalah sama lembaga plasma nutfahnya Vietnam, dan satu universitas VNUA ini adalah universitas di Vietnam. Kemudian ini yang terbanyak Indonesia, yang terlibat itu adalah 4 lembaga riset, 2 dari universitas yaitu UGM dan IPB, 2 lagi dari lembaga riset, 1 di bawah kementerian yaitu Balitotropika atau ITFRI, itu di bawah eselon 3 dari Badan Litbang Pertanian, kemudian 1 lagi dari LIPI. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang terlibat untuk riset mengenai penyakit BBDV yang disebabkan oleh virus BBTV. Gitu. Ini adalah kegiatan-kegiatan kami yang telah kami lakukan selama dari kurun waktu dari 2019 sampai 2021, dan nanti akan berlanjut, proyek ini akan berlanjut sampai tahun 2022. Ini yang telah kami lakukan adalah mengeksplor pisang-pisang liar yang merupakan plasma nutfah Indonesia, karena kan seperti kita ketahui Indonesia adalah mega diversity untuk plasma nutfah pisang, sehingga diharapkan kita akan menemukan pisang-pisang liar yang setelah kita uji dengan virus ini dia akan tahan. Nah, ini adalah salah satu upayanya adalah kita mencari, mengeksplor ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, tuh mencari yang mana sih pisang-pisang liar ini yang kira-kira tahan terhadap penyakit ini. Ini adalah kegiatan eksplorasi di Taman Gede Pangrango di Jawa Barat. Kemudian ini adalah eksplorasi di Sumatera Barat, ini di Darmasraya, ini di tepian sungai. Kemudian ini adalah eksplorasi yang di Bengkulu. Di sini kita selalu mencari pisang-pisang liar. Di sini pisangnya selalu kecil-kecil ya, karena di dalamnya itu hanya biji aja. Jadi yang disebut liar adalah pisang-pisang yang
tidak dibudidayakan. Nah, di sini adalah harapannya mengandung sumber-sumber gen yang tahan terhadap BPTV. Ini adalah kegiatan eksplorasi yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat. Kemudian ini kegiatan eksplorasi di Bali. Dan selanjutnya apa yang dilakukan setelah eksplorasi? Nah, setelah eksplorasi kita membawa bonggol tanaman atau bagian tanaman itu kemudian kita koleksi. Kita koleksi di kebun plasma nutfah di Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. Ini adalah kebun yang selama ini kita kelola untuk menampung semua plasma nutfah pisang liar di Indonesia maupun pisang olahan maupun pisang konsumsi yang potensial atau kita uji terhadap penyakit ini. Kemudian selanjutnya kita tidak hanya sekedar koleksi sih, tapi kita juga melakukan pengujian. Nah, dari yang kita eksplorasi tersebut, nah kita uji macam-macam pisang itu, ditulari dengan penyakit banana bunchy top virus ini, banana bunchy top disease ini. Nah, dari sini kita akan tahu mana tanaman yang tahan terhadap penyakit ini. Tujuan akhir dari penelitian ini atau riset ini adalah untuk tim Indonesia setidaknya adalah mendapatkan satu aksesi tanaman yang tahan terhadap BPTV. Jadi kenapa kita mencari sumber plasma nutfah yang tahan itu? Harapannya sih kita akan langkah ke depannya adalah untuk mendapatkan gen-gen ketahanan terhadap BPTV. Pekerjaan ini adalah pekerjaan molekuler, sehingga dalam hal ini kami dari Balitbud Tropika itu tidak hanya melakukan eksplorasi, tapi juga melakukan pengujian sampai ke tingkat molekuler. Itu Mbak Tika yang kita lakukan selama ini. Wah, menarik juga ya, Bu. Berarti ini kegiatannya ini masih belum selesai ya, Bu ya? Belum, masih berlanjut sampai 2022 dan insya Allah tahun depan kalau tidak ada aral melintang, tidak ada pandemi yang semakin mengganas, kondisi memungkinkan kita akan melakukan eksplorasi kembali ke Kalimantan dengan sasaran utama adalah Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Di situ kita akan menyisir daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Gitu. Oh begitu, baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu sudah memberikan informasi terkait dengan BPTV ini. Mungkin sekian aja Ibu dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.